Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih dengan tema yang sama dan juga orang yang sama di sini, masih bersama dengan Bapak Lindung di sini. Oke Bapak, kita lanjutin lagi nih bahasannya mengenai mitigasi gempa bumi ini seperti apa, dari arsitekturnya seperti apa, dan bagaimana juga nih Pak sebenarnya kita harus bersikap gitu Ya, betul. terhadap bencana ini. Karena memang Bengkulu lagi-lagi kita bahas ya Pak ya, memang rawan akan gempa. Diharapkan juga sudah menyiapkan diri nih sebagai masyarakat Bengkulu sendiri. Dan seharusnya sebaiknya itu dari pribadi kita itu seperti apa sih Pak? Ya. Gempa ya, saya cerita pengalaman aja dulu. Waktu tahun 2000 itu, waktu terjadi gempa, saya masih kelas 6 SD. Oke. Bayangin kelas 6 SD, gempanya sekitar jam 11:20 apa berapa gitu, saya masih ingat betul. Dan pada saat terjadi gempa itu panik luar biasa, tiba-tiba mati lampu, hujan deras gitu ya. Terus tahun 2007 juga begitu, maghrib mau gempa. Pada saat maghrib, besoknya saya ingat betul, saya masuk semester 3 gitu. Oh. Waktu kuliah. Jadi berkesan sekali gempa Oke. itu bagi saya. Makanya saya akhirnya mengambil bidang keilmuan ini sebagai topik yang saya tekuni gitu. Dan saya banyak belajar ya. Maksudnya salah satu sebenarnya yang jangan berlebihan itu adalah memang panik gitu. Paniknya itu ya. Iya. Karena pada saat gempa itu kita terlalu banyak bergerak, itu sebenarnya malah bergerak yang tidak beraturan itu ya, malah menyebabkan tambahan gaya gitu, tambahan energi yang ya lagi berguncang, kita juga menambah ini kan semakin Iya, signifikan. Dan pengalaman berikutnya adalah pada saat gempa selalu mati lampu. Iya, kenapa sih itu? Iya, itu ya mungkin karena ada fasilitas electricity yang juga terkonek ya, tiba-tiba mungkin terganggu. Jadi clue-nya adalah pada saat gempa kita butuh penerangan. Betul. Oleh karena itu sekarang punya teknologi yang sangat simple. Contohnya misalnya kita sebut lampu emergency. Jadi itu bagian dari mitigasi sih kalau menurut saya ya. Jadi di ruangan, di ruang tamu atau ruang keluarga, pasanglah paling tidak satu. Karena pengalaman kita pada saat gempa selalu mati lampu. Dan apa ya, kita juga jangan, kalau misalnya pintu, misalnya kita mendesain pintu nih, pintu rumah itu sebisa mungkin jangan daunnya ke dalam gitu. Oh, Karena oke. akan menghambat pada saat proses evakuasi gitu. Sebaiknya ya keluar gitu kan. Bukan ditarik tapi didorong gitu Didorong ya. bener, atau digeser, kira-kira seperti itu. Selanjutnya lagi ya, pada saat gempa kita juga jangan apa ya, jendela-jendela yang kaca tadi, yang kalau dulu kan cenderung kita punya bangunan jendelanya relatif lebar gitu. Nah, pada saat gempa ya bisa saja jendela itu pecah dan dia menimpa kita gitu kan. Nah, itu yang menurut saya itu sebagian kecil saja ya yang bisa kita terapkan. Dan ya intinya kembali lagi ke bangunan tahan gempa tadi. Nah, kita harus paham bahwa bangunan tahan gempa tadi adalah punya perspektif bahwa bukan berarti bangunannya nggak roboh akibat gempa. Kan bangunan tahan gempa itu adalah bangunan yang memberikan kesempatan kepada penghuninya untuk melakukan proses evakuasi dengan lancar dan mudah gitu. Oke. Nah, itu berarti harus diperjelas Iya, lagi nih ya Pak bener. ya. Bangunan tahan gempa itu bukan berarti yang tahan walaupun udah Iya, gempa bener. tetap kokoh gitu kan, Iya. agak gimana juga, agak Iya. mistis juga kita mikirnya. Karena logikanya begini, setiap bangunan itu dirancang dengan beban gempa. Misalnya bangunan ini dirancang dengan beban gempa dengan magnitud, katakanlah kekuatan gempanya 7 skala Richter. Oke, besar itu. Oke, misalnya next terjadi gempa dengan magnitud 8 skala Richter. Artinya kan bangunan itu tidak akan bertahan ketika magnitudnya lebih. Tapi paling tidak dengan konsep bangunan tahan gempa itu memberikan kita kesempatan untuk melakukan evakuasi dengan mudah gitu. Tidak seperti bangunan yang tidak dirancang dengan konsep Dengan tahan konsep gempa tahan yang gempa mungkin tadi. relatif lebih mudah ambruknya daripada yang dirancang dengan tahan gempa tadi. Tapi perilaku-perilaku yang sederhana yang saya sebutkan tadi itu sangat-sangat membantu gitu. Sangat-sangat membantu istilahnya
membuat kita menjadi tidak panik. Bayangkan gimana kita tidak panik ya, terjadi goyangan gempa yang cukup besar, tiba-tiba mati lampu. Gitu. Tentu kita tidak akan begitu panik ketika ada penerangan lampu Betul. emergensi yang bisa memandu kita. Itu menurut saya sangat penting untuk diterapkan saat ini. Setidaknya satu di Ya setidaknya rumah satu ya, Pak, ya? gitu. Bayangkan aja kalau lagi gempa gitu tiba-tiba nyalain lilin, itu kan lebih bahaya lagi. Iya, lebih berbahaya lagi, nyalain lilinnya jatuh, bisa Jatuh. ya gempanya nggak lama malah terjadi bahaya lainnya seperti Betul, kebakaran. Ya Bang. benar seperti itu. Oke. Jadi mulai dari hal-hal kecil yang Iya, seperti itu ya habit Pak ya? seperti itu harus kita edukasi ke masyarakat dan masyarakat juga harus sudah mulai menerapkan itu gitu. Karena dampak gempa dan potensi gempa ke depannya itu akan selalu ada seperti yang kita diskusiin tadi kan. Di Betul. Bengkulu memang rawan terhadap gempa Rawan gitu. terhadap gempa. Nah ini kalau bicara tentang bangunan, kalau misalnya mau bangun perkantoran mungkin oke nih bisa melihat search lebih jauh lagi mengenai peraturan standar bangunannya seperti apa. Tapi kalau rumah Pak, kan nggak Ya. semuanya nih pakai arsitek nih. Betul. Nah itu tuh apa nih ya, hal yang harus diperhatikan itu yang seperti apa? Oke, bangunan sederhana, bangunan rumah tinggal itu termasuk sebenarnya waktu gempa Jogja tahun 2006 ya, dulu JICA dan pemerintah Indonesia itu sudah bekerja sama gitu, sama-sama merumuskan kira-kira bangunan yang sederhana tapi tahan gempa itu seperti apa. Nah itu dia. Salah satunya adalah bangunan itu punya konteks yang simetris. Oke. Simetris itu artinya ya bangunannya itu ya simetris, istilahnya apa, Simetrisnya sisi-sisinya bersama. itu sama gitu kan ya. Terus bangunan itu sebisa mungkin ringan. Ringan Ringan. itu artinya ya jangan terlalu banyak pernak-pernik tambahan apa gitu kan, misalnya overstack yang berlebihan atau dak-dak yang berlebihan gitu. Oh begitu. Jadi dibuat sederhana saja. Dan salah satunya juga di setiap 12 meter persegi dinding itu dikasih struktur tambahan. Seperti misalnya balok lintel atau balok pengikat gitu ya, atau apa gitu. Tujuannya supaya apa ya? Memperkuat tadi. Dan juga pondasinya harus bertumpu pada tanah yang keras gitu. Oh, Jadi gitu nggak ya. boleh pondasinya berada pada tanah yang lunak gitu. Ya kalau bertumpunya pada tanah keras ya berarti kan ada kemampuan pondasinya ini lebih bertahan daripada dia itu. Itu sebenarnya sudah ada konsep-konsep seperti itu, dan sepertinya pekerja konstruksi kita sudah cukup paham dengan hal-hal seperti itu. Dan saya sendiri kalau misalnya terjun ke lapangan ataupun melakukan sosialisasi kepada pelaku konstruksi seperti tukang gitu ya, tukang batu, kita menjelaskan itu dan mereka relatif sudah cukup paham gitu. Oh begitu. Mm-mm. Oke. Nah kan kalau sekarang ini banyak tuh desain-desain rumah Ya. yang unik-unik juga. Mm-mm. Dan menyatu dengan alam begitu konsepnya biasanya kan. Kalau tadi Bapak bahas rumahnya harus ringan dulu. Ya. Harus ringan, itu akan lebih aman lah ya Pak ya. Ya, betul. Kebijakannya. Tapi ada rumah yang dari batu juga, Ya. ada rumah yang kokoh lah terlihatnya seperti itu. Lebih berat ya Pak ya berarti ya. Nah itu Ya. bagaimana sih Pak sebenarnya seharusnya tuh seperti apa gitu? Apakah bagus tuh bangunan seperti itu ada di Bengkulu nih? Ataukah sebaiknya dihindari atau bisa di-combine? Oke. Bangunan yang ringan ya, sebenarnya nenek moyang kita udah contohkan sih bangunan ringan itu seperti apa. Contohnya rumah kayu gitu kan. Terus Kayak rumah adat kita ya? rumah adat kita itu, rumah bidai gitu kan. Cuman seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi gitu kan, ya akhirnya muncullah rumah-rumah batu gitu kan ya. Tapi juga perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu konstruksi di bidang teknik sipil ya dan arsitektur itu juga mengakomodir bahwa bangunan itu juga bisa bertahan. Tentunya kan bangunan tadi kan ada betonnya, Iya. ada tulangannya. Nah, itu semua harus mengacu kepada spesifikasi dan standar yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, dalam merancang itu semua sudah mengacu ke aturan tadi gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah mau mendirikan bangunan yang katakanlah terlihat kokoh gitu. Iya. Asalkan dirancang sesuai dengan peraturan yang sesuai Begitu. dan mengurangi potensi-potensi yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan struktur.
Misalnya saya sebutkan tadi kan sering lihat rumah ada overstack-nya gitu kan, yang di atas jendela yang Iya, mungkin benar. terlalu panjang dan mungkin tidak diikat dengan tulangan yang sifatnya satu kesatuan, bisa aja nanti pas goyangan gempa malah ambruk gitu kan ya. Nah, itu semua ada ketentuannya. Jadi tidak apa-apa mendirikan bangunan yang memang itu bagian dari apa ya istilahnya, memang dari perkembangan Iya. peradaban ya, nggak bisa betul. dipungkiri gitu. Tapi setiap perancangannya pasti ada aspek yang harus diikuti, yang khususnya berkaitan dengan bagaimana desain bangunan tahan gempa. Tahan gempa Hmm. tadi. Hmm. Oke. Jadi memang sudah para pekerja pun juga sudah paham biasanya ya Pak ya, Ya tentang beberapa sudah cukup paham dengan itu. sudah teredukasi begitu ya Pak? Iya kira-kira. Karena kita sudah mengalamin kan gempa betul. gitu. Nah tadi kan Bapak juga sempat bahas bilang kalau ada sosialisasi. Betul. Itu sosialisasi seperti apa Pak sebenarnya kalau ketika Bapak terjun ke lapangan gitu? Ya sosialisasi itu bisa dimaksudkan tujuannya ya agar kita bisa mengedukasi masyarakat secara langsung. Sebagai contoh misalnya kalau saya sering rutin itu melakukan sosialisasi ke lapangan, misalnya berkolaborasi nih sama mahasiswa kuliah kerja nyata gitu. Biasanya kita menyampaikan pemahaman tentang bahwa Bengkulu ini rawan gempa. Kalau rawan gempa seperti apa adaptasinya gitu. Dan kita menjelaskan itu step by step seperti apa gitu. Jadi sifatnya ya seperti pengabdian kepada masyarakat aja. Dan bahkan ya beberapa waktu yang lalu kita juga pernah sih agak lebih menerapkan secara real gitu. Ya saya dengan rekan-rekan di teknik elektro gitu, kami merancang suatu alat early warning sistem peringatan dini tapi untuk banjir. Itu udah kita pasang juga di Timur Indah gitu, ada juga yang dipasang di Taba Penanjung Bengkulu Tengah gitu. Yang rawan ya? Iya, yang rawan banjir. Dan tujuannya ya semuanya tuh supaya kita membentuk ketahanan masyarakat gitu kan. Gitu. Biar dampak bencana ini bisa diminimalisir gitu. Ya, tapi itu tadi peran sertanya tadi nggak bisa hanya sebatas kita saja gitu. Nggak Itu bisa harus satu ada, lini doang benar, gitu ya? harus ada yang konsep pentahelix tadi memang harus benar-benar bersinergi satu sama lain supaya ya bisa meningkatkan betul. ketahanan. Bahkan kan BPBD sendiri sudah punya desa tangguh bencana gitu. Itu sebenarnya sudah memberikan bahwa ada usaha atau effort yang sangat bagus sekali untuk membentuk ketahanan masyarakat dalam memitigasi bencana. Oke, jadi memang harus semuanya terlibat, tergabung Betul. semuanya dalam untuk mewujudkan harapan bersama ini Benar, gitu ya benar. Pak ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi Pak. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.